Adam dan Hawa adalah nenek moyang dari seluruh manusia yang ada di bumi ini. Yuk, kita ikuti bagaimana sih asal-muasal terciptanya Adam dan Hawa. Jadi, pada masanya, bumi yang kita tinggali sekarang ini tak berpenghuni sama sekali. Tidak ada seorang pun yang hidup di planet ini. Kenapa? Ya, karena waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menciptakan manusia. Saat itu, semua makhluk hidup masih di surga. Di surga pun hanya ada malaikat dan iblis. Malaikat diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya, sedangkan iblis diciptakan dari api. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berencana menciptakan manusia. Allah mengumumkan rencananya tersebut. Namun, para malaikat merasa keberatan dan memohon kepada Allah agar membatalkan rencananya itu. Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih dan memujimu, serta mensucikan namamu?" Allah berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Para malaikat pun tak kuasa menentang dan mencegah Allah. Mereka patuh sepenuhnya. Allah kemudian menciptakan manusia pertama dari tanah lumpur hitam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk." Quran Surat Al-Hijr ayat 26. Setelah wujud Adam sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh kepadanya. Allah berfirman, "Kun fayakun." Jadilah, maka jadi. Adam pun menjadi manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam lalu tinggal di surga bersama para malaikat dan iblis. Di surga itu, Adam diajari oleh Allah tentang nama-nama yang luar biasa banyak. Adam diberi kedudukan yang tinggi dan mulia oleh Allah. Manusia pertama ini bahkan menjadi guru bagi para malaikat. Adam mengajari para malaikat tentang ilmu yang ia kuasai. Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia menyebutkan nama-namanya, Allah berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 33. Adam pun diizinkan untuk menikmati seluruh kemewahan di surga sepuasnya. Akan tetapi, meskipun Adam tinggal di surga dengan kenikmatan, kemewahan yang berlimpah, Adam merasa masih ada yang kurang. Adam merasa kesepian. Itu karena ia sendirian di surga. Tidak ada manusia yang lainnya. Adam pun tak punya teman yang bisa diajak ngobrol. "Aduhai, sekiranya ada orang yang bisa aku ajak berbincang dan bercerita," gumam Adam sambil melamun. Ia membayangkan ada manusia lain di sampingnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah dan Maha Tahu tentu mengetahui kegelisahan dan kesepian yang dirasakan oleh Adam. Allah pun berencana memenuhi keinginan Adam. Allah akan menciptakan teman untuk Adam yang bisa berbincang-bincang dengan Adam dan menemani hari-hari Adam di surga. Pada satu kesempatan, ketika Adam tengah tidur dengan sangat pulas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk mencabut tulang rusuk Adam. Malaikat Jibril pun segera melaksanakan perintah Allah. Dengan hati-hati, Jibril mendekat ke Adam. Dalam sekali gerakan, Jibril berhasil mencabut salah satu
tulang rusuk Adam. Meskipun cukup keras Jibril mencabutnya, tapi Adam sama sekali tidak terbangun dan masih terlelap tidur. Jibril lalu menyerahkan tulang rusuk Adam kepada Allah. Allah kemudian berfirman, "Kun fayakun." Atas kehendaknya, dalam sekejap tercipta seorang wanita yang sangat cantik. Wanita itu adalah Hawa. Selain cantik secara fisik, Hawa juga memiliki sifat-sifat yang sangat terpuji. Kecantikan Hawa inilah yang kelak diwarisi oleh wanita-wanita keturunannya. Ketika Adam terbangun dari tidurnya dan melihat Hawa, Adam kaget sekaligus senang. Alangkah bahagianya Adam, karena kini ada manusia lain di surga. Adam pun bersujud. Ia bersyukur memuji kebesaran dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dirinya. Adam memandang Hawa lekat-lekat. Ia masih tak percaya jika kini ada seorang wanita di dekatnya. Adam pun mendekati Hawa. Kamu siapa?" tanya Adam kepada Hawa. "Aku Hawa," jawab satu-satunya wanita di surga itu. Adam merasa tak puas dengan jawaban Hawa. Adam pun bertanya lagi, "Kamu berasal dari mana? Lalu kamu sebenarnya diciptakan untuk siapa atau untuk tujuan apa?" Hawa pun menjawab pertanyaan Adam dengan suaranya yang lembut dan merdu. "Aku berasal dari tulang rusukmu, dan aku diciptakan untukmu." Mata Adam berbinar-binar. Ia bahagia mendengar jawaban Hawa yang jelas saat itu. Tak sedikit pun ada keraguan dari Hawa bahwa ia memang tercipta untuk Adam. Adam kembali bersujud, memuji kemurahan Allah dan keagungan Allah. Hawa tidak hanya ditakdirkan sebagai teman Adam, tapi ia juga sebagai pasangan hidup Adam. Allah kemudian memerintahkan Adam dan Hawa untuk menikah. Dengan disaksikan oleh para malaikat, kedua manusia itu melangsungkan pernikahan di surga. Pernikahan tersebut adalah pernikahan pertama dalam sejarah umat manusia. Dan kami berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi, janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Setelah pelaksanaan pernikahan itu, Adam merasa sangat bahagia. Ia tak lagi kesepian. Kini ada Hawa yang selalu mendampinginya, berada di sisinya setiap waktu. Mereka berdua pun jalan-jalan menikmati segala keindahan, kemewahan, dan kenikmatan surga. Tak lupa mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memang mengizinkan mereka untuk menikmati apapun yang ada di surga kecuali satu, yaitu buah pohon kuldi. Sebelumnya, iblis telah dikutuk oleh Allah karena menolak tunduk dan bersujud kepada Adam. Iblis pun bertekad untuk menghasut Adam. "Aku harus bisa menjerumuskan Adam pada perbuatan dosa. Perbuatan yang bisa membuat Allah murka kepadanya," pikir iblis. Iblis pun merencanakan segala tipu dayanya. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis memang diizinkan untuk menjerumuskan Adam dan anak keturunannya. "Hai, Adam, sini, lihat buah pohon ini," ucap iblis sambil menunjuk pohon kuldi yang sedang berbuah lebat dan ranum. "Semua yang ada di surga ini sudah pernah kamu cicipi dan rasakan, kecuali buah pohon ini. Apa kamu tidak tertarik sama sekali? Lihatlah, amati. Buah ini terlihat begitu lezat," rayu iblis. "Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kami berdua memakan buah itu," jawab Adam. "Jangankan menikmatinya, mendekatinya pun kami tak diperbolehkan." Iblis tak putus asa. Ia terus mengerahkan segala tipu dayanya untuk mengelabui Adam dan Hawa. Iblis kemudian bersumpah dengan nama Allah bahwa sebenarnya dia adalah penasihat yang baik untuk mereka berdua.
Apa untungnya aku menipu kalian berdua? Aku hanya ingin memberitahu kalian sebuah rahasia kecil. Tahukah kalian bahwa sebenarnya buah itu dapat membuat kalian tinggal abadi di surga? Itu jika kalian berani memakannya. Demi Allah, itulah kenyataan sebenarnya, kata iblis. Mendengar iblis bersumpah dengan nama Allah, Adam dan Hawa pun akhirnya percaya. Mereka kemudian memakan buah terlarang tersebut. Mereka tak sadar jika mereka telah terperangkap tipu daya iblis. Ya Allah, ampunilah kami, kata keduanya setelah mereka sadar bahwa mereka ditipu oleh iblis. Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami. Niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahan mereka berdua, tapi Adam dan Hawa harus meninggalkan surga dan hidup di bumi. Ya, tempat yang baru dan sangat asing bagi mereka. Tapi begitulah takdir yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam dan Hawa menjadi wakil Allah di muka bumi. Mulanya, Adam dan Hawa turun di berbeda tempat. Tetapi kemudian mereka dipertemukan oleh Allah di padang Arafah. Dari keduanya lahirlah anak-anak manusia yang kini tersebar luas dan memenuhi setiap sudut dunia. Adapun hikmah dari cerita Nabi Adam dan Siti Hawa adalah: jalankan perintah Allah, jauhi larangannya. Allah Maha Tahu apa yang terbaik untuk kita. Allah itu Maha Pencipta. Dia menciptakan sesuatu dari ketiadaan dalam sekejap. Tinggal mengucap kun fayakun. Jadilah, maka jadi. Itulah tadi cerita tentang Nabi Adam. Semoga bermanfaat untuk kita. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.